Epistasis dominan dan resesif. Penyimpangan semu yang terjadi karena terdapat dua gen dominan, yang jika dalam keadaan bersama akan menghambat salah satu gen dominan tersebut. Contohnya, pada ayam lekon putih, I besar, C besar, dan ayam white silker warna putih, genotipnya I kecil, C kecil. C besar menghasilkan warna, C kecil tidak menghasilkan warna. I besar menghalang keluarnya warna, I kecil gen yang tidak menghalangi keluarnya warna. Sehingga I besar, C besar menghasilkan warna putih karena terdapat gen I besar yang menghalangi keluar warna. Yang berarti I besar epistasis, sedangkan C besar apostasis, sehingga fenotipnya putih. F1 yang dihasilkan heterozigot I besar, I kecil, C besar, C kecil karena I kecil, C kecil homozigot resesif sehingga menghasilkan satu gamet. Dan I besar, C besar homozigot dominan menghasilkan satu jenis gamet. Jadi F1 heterozigot. F2-nya sesuai persilangan di hibrid menghasilkan 4 jenis gamet, tetapi mengalami perbedaan fenotip karena ayam putih yang dihasilkan F1 disilangkan dengan sesama, yang mana jumlahnya 13 putih dan 3 ayam berwarna, yaitu I kecil, C besar, I kecil, C besar, C kecil, C besar, C kecil. I kecil gen tidak menghalangi keluarnya warna. C besar menghasilkan warna, jadi I kecil, C besar menghasilkan warna. Jadi, bila terdapat I kecil yang homozigot resesif, maka akan menimbulkan warna pada fenotip pada keturunan F2. Dan bila terdapat I besar, artinya fenotipnya menghasilkan fenotip warna putih atau albino karena menghalangi keluarnya warna. Sebentar, tolong ke yang itu. Dan kesimpulan yang terakhir. Jadi I besarnya, terutama yang di hijau ya. Jadi yang I besar itu menghalangi warna, sedangkan I kecil tidak menghalangi keluarnya warna. Ini yang epistasis yang dominan resesif. Epistasis dominan dan resesif. Kalau di kelas ini, apakah saya sudah memberitahukan tentang epistasis yang padi? Atau belum sama Sama sekali? belum, Bu? Hukum Mendel belum sama sekali ya? Sama belum. Penyimpangan semu kayaknya belum ya? Iya, Bu, itu juga Perasaan. belum. Ya, baik, mungkin perasaanmu dan perasaanku ya, Sam ya. Iya, Bu. Baik, untuk epistasis, hipostesis silakan dipin layar saya boleh, tetapi yang Hansen juga jangan lepas ya. Jadi, ntar dulu, saya punya apa ya di sini yang bisa saya gunakan, tetapi sepertinya tidak bisa saya gunakan semua nih. Saya tidak punya kotaknya. Bentar ya. Sepertinya saya pakai wadah bekal saya saja. Oke, perhatikan saya punya wadah bekal. Ini adalah wadah bekal yang tutupnya itu begini. Sekarang Anda bayangkan kalau seandainya tutupnya ini nih, yang si biru ini tutupnya, tingginya sama dengan ini. Kebayang, tingginya sama dengan yang putih. Maka apakah si putih akan terlihat kalau misalnya saya tutup?
Tahu kardus snack? Kardus Tahu. snack itu biasanya tutup jauh lebih besar daripada si alasnya. Seandainya si kardus snack itu tingginya, tutupnya, tinggi dari tutupnya setinggi dasarnya. Maka ketika kardus snack menutup, dasarnya kemungkinan kelihatan nggak? Tidak, Bu. Tidak. Itulah yang disebut dengan epistasis. Di mana satu alel akan menutupi ekspresi alel yang lain. Contoh, kalau di layar yang dibagikan oleh Hansen, I besar menutupi warna. Jadi kalau ada I besar ketemu sama C, jadinya putih. Tapi ketika ada I kecil, itu jadinya berwarna. Beda lagi dengan yang namanya gandum. Ya, biasanya yang akan ketemu itu adalah gandum. Ketahuan deh, mejanya Ibu berantakan. Bentar ya. Oke. Rumusnya sebetulnya ada nak di Biodayu, tapi karena Ibu menggunakan icon titiknya itu pakai gambar dan belum saya perbaiki, jadi kotaknya itu si titiknya jadi terlihat seperti gambar ya, padahal itu adalah yang dimaksud adalah titik dan letaknya masih amburadul. Kalau gandum rumusnya begini nak. H ini epistasis terhadap K. Ya. Jadi kalau ada H satu aja, walaupun ada K besar di sana, gandum yang hitam, dan ini adalah untuk simbolis gandum yang kuning, ada H satu saja, maka ekspresi K tidak akan terlihat karena si hitam menutupi ekspresi gen kuning. Entah itu si H berpasangan dengan H apapun dan si K berpasangan dengan K apapun, maka akan jadi hitam si gandumnya. Maksudnya H apapun, K apapun tuh apa, Bu? Jadi kalau si H-nya ini adalah H besar, nah apapun di sini boleh H besar atau H kecil. Si K bisa kuning apapun, ini K besar disandingkan dengan K besar atau K kecil. Maksudnya ini tuh apapun, tapi masih tetap K. Dan kalau ada begini, kalau sudah ada H kecil, disandingkan dengan K yang bersanding dengan apapun, dia mau jadi kuning. Kebayang? Karena tidak ada yang menutupi. Ekspresinya keluar. Tetapi kalau semuanya itu dalam bentuk resesif, maka dia akan jadi putih. Nah, Ibu akan berikan salah satu contoh ya. Salah satu contoh, tar dulu. Saya akan cari, nggak bisa share Biodayu ya. Nanti silakan Anda share, Anda cari Biodayu di situ terus ada soal. Silakan Anda cari. Nah misalnya begini, suatu gandum hitam dikawinkan dengan gandum apa tuh? Kuning. Kuning. Kenapa begitu? Secara parental ini P-nya, maka ini adalah hitam. Ini kuning. Karena di sini ada H dan di sini ada K. Right? Terus gametnya, masih ingat ya gametnya? Ini ada dua jenis gamet. Nih diulang lagi. H-nya ada berapa macam? 2, Bu. 2, berarti dari satu titik mekar dia bercabang jadi 2, oke. K-nya ada berapa macam? 1, Bu. 1, Bu. Oke, berarti begini.
Ya. Sedangkan di sini H-nya ada berapa macam? 1 Bu. Sip. K-nya ada 2. 2. Berarti begini. Berarti begini sama begini, betul? Iya Ya. Bu. Terus kalau sudah dapat ketemu gametnya, maka saya akan membuat si F1-nya itu menggunakan diagram Garpu. Yang ini punya 2, yang atas juga punya 2, begitu ya? Diagram papan catur, ini diagram Garpu, ini papan catur. Garpunya gimana? Ini pindahin H besar, K besar, H besar. Mainnya main simbol semua. Yang sana pindah ke sini. Ini K besar, ini, yang ini begini ya. Sekarang langsung fenotipnya. Ya satu aja dulu dah genotipnya. Kalau ada, karena ini di sini harus H duluan, maka harus H duluan. Terus harus yang besar duluan. Ya. Nulisnya harus sesuai gitu. Jadi kalau di sananya H duluan ya H duluan dan yang besar duluan. Berarti harus begini nulisnya. Ini apa ini? Hitam Bu. Oke. Sekarang langsung fenotip. Ini. Hitam Bu. Oke. Ini. Kuning Bu. Sip. Ini. Kuning. Kuning. Berarti hitam banding kuning 2 banding 2. 1 banding 1 ya. 50-50 betul? Betul Bu. Ya. Jadi ingat, ibu bisa aja membuat perkawinan itu si induknya apa aja bisa, sangat bisa. Asalkan kalian sudah tahu stepnya. Kalau yang mau di screenshot boleh. Ya. Ya. Nah, rumus ini anak-anak, rumus ini nih, ini wajib Anda ketahui dan wajib Anda hafal dan pahami. Karena rumus yang ini tuh, ini rumus baku untuk epistasis, hipostasis. Nanti untuk kriptomer beda lagi. Tapi kalau kamu udah tahu rumusnya, maka apapun gampang. Di mana-mana itu cari parental, gamet, filial, beres. Gamet pakai garpu, filial pakai diagram papan catur. Udah ketemu. Oke, beres. Yuk kita mulai lagi, lanjut yang lain. Apain sekarang apain? Gen komplementer. Gen yang saling Pak dulu, berinteraksi. Reniko kenapa bisa keluar dan tidak bisa masuk lagi ya? Nggak tahu Bu, dia ngelain saya tiba-tiba gitu Bu, saya sampaikan. Siapa yang buat itunya pakai ECH nggak ke remove atau ke apa? Ya, Buat coba katanya pakai. tiba-tiba, oh ya, itu Bu. Nah, baru join anaknya Bu. Nah, yuk, enggak, yuk. Gen komplementer. Gen yang saling berinteraksi dan melengkapi. Kehadiran gen tersebut secara bersama-sama akan memunculkan karakter atau fenotip tertentu. Sebaliknya, jika salah satu gen tidak hadir, maka pemunculan karakter atau fenotip tersebut akan terhalang atau tidak sempurna. Contohnya gen C besar, berarti dominan mengakibatkan munculnya pigmen. Gen C kecil tidak menghasilkan pigmen. P besar menghasilkan enzim pengaktif pigmen. Jadi ketika P besar dengan gen C besar bersama bisa memunculkan warna karena mengakibatkan munculnya pigmen. Lalu P kecil tidak menghasilkan enzim. Selanjutnya, persilangan gen komplementer antara individu C besar P kecil putih.
dengan individu C kecil, P besar putih. Di situ C besar, P kecil putih disebabkan karena tidak ada enzim pengaktif pigmen P besar. Maka tidak memunculkan warna pada parental yang bergenotip C besar, P kecil. Gametnya C besar, P kecil, P besar. Sehingga F1-nya adalah heterozigot. F1 memiliki fenotip ungu karena C besar menghasilkan pigmen dan P besar gen yang menentukan suatu enzim pengaktif pigmen. Jadi C besar dilengkapi P besar. Jadi muncul suatu warna fenotip pada F1 berwarna ungu. Jadi maksud gen komplementer adalah gen dominan 1 si C besar dilengkapi gen dominan lainnya P besar. Sehingga memunculkan fenotip yang saling berinteraksi dari kedua gen tersebut. Jadi di F2 bila ada C besar, P besar artinya ungu. Jadi rasionya di F2 9 ungu, 3 putih, 1 ungu. Yang mana 9 ungu banding 7 putih, jadi tidak sesuai hukum Mendel 2, 9331 untuk rasio fenotipnya. Jangan dilepas. Seperti biasa, lihat ke yang agak kanannya agak gede dikit ya. Komplementer di beberapa buku disebut juga sebagai kriptomer. Di mana jadi coba ke yang ke persilangannya dulu sebentar. Yang parental persilangan. Nah, perhatikan C besar putih. P besar putih. Tapi kenapa kalau C besar sama P besar bertemu warnanya tidak putih tetapi ungu? Ini dikarenakan ada suasana yang diciptakan oleh satu alel yang bisa membuat alel lain itu terpengaruh. Dalam hal ini adalah keterangan yang kayak di kanan. Si C itu menyebabkan munculnya pigmen. Terus si P besar menghasilkan enzim penghasil pigmen. Gitu ya. Jadi kalau si C besar sama P besar bertemu menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ini disebut komplementer, di beberapa buku juga disebut sebagai kriptomer. Oke, di Biodayu juga ada. Sekarang saya mau kembali lagi ke papan tulis saya. Oke. Rumusnya lagi untuk kriptomeri biasanya dicontohkan dengan bunga Liliana marokana. Ya, Liliana marokana misalnya dia yang warnanya putih sama merah. Tetapi kriptomerinya adalah misalnya A itu untuk warna merah. Disandingkan dengan apapun A-nya, jika bertemu B dengan sifat basanya, di mana B itu juga disandingkan dengan apapun, maka apabila warna merah dalam kondisi basah, maka dia akan berfenotip ungu. Ya. Kalau si A disandingkan dengan A jenis apapun bersanding dengan si B kecil keduanya, maka dia akan merah. Dan kalau misalnya ada A kecil, Bu, kalau kalau resesif harus ditulis dua-duanya, nak, baru laku resesifnya. Nih. Tapi kalau hanya dituliskan satu saja, kita khawatir nanti diisi sama yang dominan. Jadi bukan resesif namanya, heterozigot dominan. Ya. Kalau A saja nanti takutnya A ini aja atau A ini aja. Nanti diisi sama A besar jadinya tetap merah. Ya, padahal yang dimaksud A kecil itu kalau resesif harus dituliskan keduanya supaya tidak bisa diisi lagi. Nah, ini akan jadi putih. Begitu? Ini adalah rumus untuk kriptomeri atau komplementer. Nah, di Biodayu ada contohnya. Ya. Sebentar, saya mencari dulu.
Ini banyak gambar yang belum saya edit ya, jadi masih tampilannya sangat-sangat jelek. Kelihatan ini di Biodayu ya, contoh yang tadi hipostasis, epistasis. Jadi yang ada icon-icon untuk picture itu sebenarnya titik. Terus ada contohnya di situ. Terus ada kriptomer. Nah, kriptomer juga ini ada ininya, tapi ketutup ya. Terus ada contoh soal di situ. Begitupun dengan yang polimeri, atavisme dan sebagainya juga ada di situ. Ya, nanti Ibu kasih tahu rumus-rumus utamanya. Nah, jadi jelas sudah yang dikatakan oleh teman Anda kalau yang namanya penyimpangan semu hukum Mendel, dia kalau hukum Mendelnya sendiri kan 9:3:3:1. Ya. 9:3:3:1. Tetapi kalau penyimpangan semu hukum Mendel itu tadi perbandingannya berapa, Hansen? 9:3:1. Nah, tetapi banding 3:3. Ada yang 4 enggak? Itu Bu yang genotipnya atau yang fenotipnya Bu? Fenotip. Oh, fenotip mah 9:7. Kalau yang Mungkin. Oh, karena kalian putih soalnya ya, putih sambung berwarna ya. Kalau yang bunga Liliana Marokana itu nggak akan banding 7. 9:4:3 kalau nggak salah, karena ada warna putih, ada warna ungu, ada warna merah. Nah, sebetulnya penyimpangan semu hukum Mendel ini kenapa dibilang semu? Karena sebetulnya itu dari perbandingan 9:3:3:1. Terkadang depannya yang ditambahin, terkadang belakangnya yang ditambahkan. Atau sama 9:3:3:1, tetapi fenotipnya yang berbeda. Ya, jadi ya nggak semu-semu, nggak nyimpang-nyimpang banget, makanya dikatakan semu. Oke, yuk yang berikutnya. Jadi yang selanjutnya ini ada afatisme. Afatisme ini interaksi antar gen yang menghasilkan keturunan dengan fenotip yang berbeda. Nonon Jadi belum share screen ya? Sudah Bu. Masa? Ting, belum. Di kalian sudah belum? Di Ibu belum? Sudah ada Bu. Tapi emang Sudah. harus dipin lagi, Bu. Ataukah saya masih mengepin diriku sendiri? Bentar, saya sudah copot printnya. Siapa yang nge-share? Hansen Bu. Saya, Bu. Enggak, bacaannya di Ibu Hansen. Coba keluarin dulu, keluarin. Hansennya nggak share screen tuh. Coba keluar dulu, baru masuk kembali. Share lagi. Sky, sip, kasih. Nah, jadi yang penyimpangan selanjutnya ada afatisme. Afatisme ini interaksi antar gen yang menghasilkan keturunan dengan fenotip yang berbeda dengan induknya. Jadi sifat yang sebelumnya tidak muncul itu akan muncul di generasi berikutnya atau di F2-nya. Jadi dalam afatisme ini tuh contoh kasusnya adalah ayam. Dalam anggota tubuhnya itu jenggernya. Jadi dalam afatisme ini itu dikenal ada beberapa jenis tipe jengger. Jadi yang pertama itu ada jengger walnut dengan genotipnya itu R besar strip, P besar strip. Lalu yang kedua ada jengger P
dengan genotipnya itu R kecil, P besar strip. Yang ketiga ada yang jenisnya itu single atau yang genotipnya itu R kecil, P kecil atau itu homozigot resesif. Dan yang terakhir ada Jengeros dengan genotipnya R besar, strip, P kecil. Selanjutnya. Nah, jadi ini dalam persilangan afitisme ini dikenal ada beberapa jenis persilangannya ya untuk F1-nya. Jadi dalam yang kasus pertama itu, jika ayam jenggeros dikawinkan dengan yang ayam jengger single. Jadi kita tulis dulu si genotipnya ya. Ada R besar, P kecil untuk ayam ros. Dan juga R kecil, P kecil untuk ayam single. Lalu untuk gamet satunya, ini kan ada dalam ayam rosnya ini ada dua jenisnya, maksudnya ada R kecil, R-nya ada satu jenis yaitu R besar. Sementara untuk P-nya juga ada satu jenis. Jadi ini jadi satu kesatuan R besar dan P. Lalu untuk ayam yang singlenya ini R-nya ini ada satu jenis yaitu R kecil. Dan untuk P-nya itu ada satu jenis yaitu P kecil. Sehingga jika kita buat F1-nya itu genotipnya itu R besar, R kecil, P kecil, atau yang fenotipnya itu ayam ros. Selanjutnya, dalam kasus yang kedua ini, jika ayam jengger Pi dikawinkan dengan ayam jengger single. Jadi ini P1-nya ini kita tulis dulu ya, si genotipnya ini ada R kecil, P besar untuk ayam Pi. Lalu untuk ayam singlenya masih sama seperti yang sebelumnya, genotipnya itu R kecil, P kecil. Lalu kita cari si gamet satunya untuk ayam Pi ini ada R kecil dan P besar. Dan untuk ayam singlenya itu ada R kecil dan P kecil. Sehingga jika kita kawinkan, itu hasilnya atau F1-nya itu R kecil, P besar, P kecil, atau yang jenisnya Pi. Jadi ini mengikuti yang sifat dominannya ya, yaitu yang Pi-nya, karena ada huruf besarnya yaitu P. Selanjutnya, jika ayam yang memiliki sifat resesif single dikawinkan dengan sesamanya yang sifatnya juga single ya. Ini kita tulis saja ini R kecil, P kecil. Sama juga untuk yang sebelahnya. Lalu untuk yang gamet satunya, ini sama seperti yang sebelumnya, itu dapatnya R kecil dan P kecil. Begitu juga dengan yang pasangannya. Sehingga jika dikawinkan, ini tetap saja menghasilkan ayam dengan jengger single. Karena ini dari awalnya saja, itu udah homozigot resesif. Selanjutnya, jika ayam yang mempunyai sifat dominan dikawinkan, ini sifat dominannya itu dari yang rosnya itu kan ada R besarnya, sementara kalau yang P-nya ini itu dari P besarnya ya. Nah, jadi seperti biasa setelah kita tuliskan si genotipnya ini, lalu kita cari si gamet satunya. Didapat kalau dari ayam ros ini, itu ada R besar dan P kecil. Lalu untuk ayam Pi itu ada R kecil dan P besar. Sehingga F1-nya didapat itu genotipnya R besar, R kecil, P besar, P kecil. Dengan fenotipnya itu walnut, ayam walnut. Selanjutnya. Nah, ini dia untuk F2-nya ya. Jadi kasusnya itu kalau yang walnut, kita kawinkan dengan yang walnut. Jadi kita dapat si G2-nya itu, kita gunakan yang garpu itu ya. Jadi didapat ada R besar dan P besar, lalu ada R besar dan P kecil, lalu ada R kecil, P besar, dan yang terakhir ini
ada R kecil dan P kecil. Begitu juga dengan pasangannya. Lalu, Oke. Maaf sekali, ini yang terakhir kah? Atau ada masih polimeri? oh ada lagi Bu yang kriptomerinya Bu, yang tadi. Oh, yang tadi berarti dilewat saja yang kriptomeri, oke? Sekarang yang atavisme, karena ini sudah lewat 2 menit, saya tidak enak sama guru yang lain. Tolong perhatikan kamera saya. Oh, tadi yang ini sudah di screenshot anak-anak. Yang kriptomer, kalau ada yang masih mau screenshot silakan. Kalau misalnya sudah, sekarang atavisme. Rumusnya adalah R besar dipasangkan dengan apapun, ketemu dengan P besar, ini rumusnya, maka dia akan jadi walnut. Ini enak, rose. Apabila ada R besar satu saja dipasangkan dengan apapun, disandingkan dengan P kecil-kecil, jadi dia rose. P ya, ini juga diwakili oleh rumusnya, P ya. Kalau ada P besar satu saja, kecil semua, dia jadi single. Ya, silahkan kalau yang mau screenshot. Bu, Hmm, kan besok 12.4 teh ulangan ini Bu yang pola-pola hereditas, tapi teh besok bagi raport dan nggak ada PJJ Bu. Oh kali, lusa kali Samuel. Hari Minggu depan, bukan minggu sekarang. Asa tanggal Oh 2 iya minggu depan. Iya Bu, salah tanggal. Aduh, saya salah baca Bu. Kerajinan ya mah. Udah bisa Iya. ada. Tinggal tambah dikit lagi ya. Nanti kan kita masih punya hari apa? Hari minggu depan nih Bu, hari ini juga hari apa? Hari Kamis juga. Iya, Kamis minggu depan Bu. Masih bisa. Oke. Iya. Jadi bisa selesai semua ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Silakan kembali ke kelas yang selanjutnya. Maaf kalau telat ya. Pingkan Makasih, berarti Bu. tinggal dikit lagi ya Pingkan. Masih Bu, iya Bu.